Shalom keluarga damai, jumpa kembali dalam Samas hari ini. Tetapi sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu ketika kami bangun pagi ini, kami mendapati masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, dan tangan serta kaki masih bisa digerakkan. Itu semua adalah kasih dan anugerah-Mu yang patut kami syukuri ya Bapa. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin untuk memahami dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan bacaan firman terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Renungan ini merupakan sharing saya sebagai seorang senior kepada rekan-rekan sesama senior. Perikop ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang nasihat terhadap percabulan. Tetapi di ayat yang ke-19 dan 20, cukup relevan untuk kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita berjumpa atau bertegur sapa, baik tatap muka atau melalui media sosial, hal yang kita tanyakan kepada kerabat kita biasanya pertanyaan demikian. Apa kabar? Sehat-sehat bukan? Dan biasanya jawaban kita adalah, oh ya, kami sehat-sehat saja. Pada umumnya orang ingin selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di usia yang sudah senior. Bacaan firman kita di ayat 19 mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang diperoleh dari Allah, dan kita bukan milik kita sendiri, melainkan Allah. Dengan kata lain, kita harus memelihara tubuh kita. Di usia yang sudah senior, kita menyadari bahwa kondisi tubuh kita sudah tidak seperti dulu lagi ketika kita masih muda. Namun demikian bukan berarti bahwa kita harus menyerah. Ada beberapa hal yang dapat kita upayakan. Yang pertama, bersyukur pada Tuhan setiap saat karena kita diberi kesehatan. Seandainya pun ada sakit penyakit yang kita derita, tetaplah berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh, karena sesungguhnya kita ini milik-Nya dan percaya bahwa Tuhan pasti memelihara. Mensyukuri apa yang kita alami memang tidak mudah, dikala kita membandingkan dengan keadaan orang lain yang kondisinya lebih baik dari kita. Baik dari segi kesehatan, kemapanan, penampilan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan iri hati, tidak puas, mengeluh, jengkel, dan lain-lain. Oleh karenanya, lebih baik jika kita berfokus dan menerima apa yang Tuhan beri. Sebaliknya, kita sampai hari ini ada merupakan anugerah Tuhan, sehingga ada rasa syukur di dalam hati kita. Yang kedua, beraktivitas. Di usia yang sudah senior, kita sering cenderung tidak melakukan aktivitas atau mengurangi aktivitas dengan alasan bahwa kita tidak kuat lagi atau capek. Kita cenderung memilih istirahat. Padahal aktivitas membuat tubuh kita bergerak, dan hal tersebut akan memperkuat tubuh kita. Aktivitas dapat kita lakukan secara fisik ataupun olah pikir. Fisik
kita dapat melakukan olahraga secara rutin. Hingga saat ini saya masih melakukannya setiap pagi dan malam menjelang tidur dengan senam stretching. Ataupun juga melakukan kegiatan rumah tangga, misalnya membersihkan rumah, memasak, membuat kue, melakukan hobi berkebun, ikut mengawasi pertumbuhan cucu, termasuk juga berdandan supaya kita tetap terlihat energik. Sedangkan olah pikir dapat kita lakukan dengan membaca, berkomunikasi dengan teman, ikut dalam persekutuan-persekutuan, mempelajari hal-hal baru misalnya mengoperasikan handphone dan lain-lain. Membaca dapat menambah wawasan. Sampai saat ini saya juga masih gemar membaca dengan berlangganan buku-buku rohani dan ikut dalam komunitas katalis milik Yayasan Gloria, sehingga otak kita diasah untuk menghindari kepikunan. Apabila hal ini kita lakukan, maka berarti kita memelihara tubuh kita dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Istilahnya, kita menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Malah sebaliknya, kita berbahagia karena kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, berdoa. Dalam situasi apapun hendaknya kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, termasuk hal yang remeh sekalipun, misalnya untuk kegiatan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dapat menggumulkan bersama Tuhan. Sebuah contoh, ketika saya mau memperpanjang SIM, saya berdoa mohon Tuhan melancarkan prosesnya. Dan yang saya hadapi ternyata tidak mudah. Saya harus tes kesehatan, tes psikologi, di mana lokasinya berbeda-beda. Sedangkan saya adalah pendatang di kota ini. Saya hanya memohon tuntunan Tuhan dan puji Tuhan, semuanya dapat diselesaikan dengan lancar. Bapak polisi bertanya pada saya demikian, "Ibu kesini setir sendiri?" Saya jawab, "Iya Pak, setir sendiri." Dalam hati saya berpikir, ini merupakan pertanyaan yang jitu yang diajukan oleh Bapak polisi pada seorang senior yang mau memperpanjang SIM. Bapak polisi tahu usia saya, lalu mengacungkan jempolnya sambil tertawa. Lalu bertanya lagi, "Apa resepnya?" Secara singkat saya jawab seperti poin-poin, 3 poin yang ada di atas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita ini adalah miliknya. Dan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak, Ibu, Saudara, dengan tuntunan Roh Kudus yang diam di dalam kita, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan cara memeliharanya, seperti yang tertera di ayat yang ke-20. Sehingga pada saat orang lain berinteraksi dengan kita tidak menjadi beban, melainkan mendatangkan berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.